Halo Sobat Ngulik, kembali lagi kita di podcast Ngerumpi Katolik. Sorry, kayak jadi motor ya. Soalnya kan gue jadi pengen cari jati diri gue yang benar gitu loh. Jati diri gue bisa aja di motor racing nge-ref kan gitu. Kenapa lu udah mulai lupa jati diri lu gimana? Iya nih, Aduh, aku takut pindah haluan. aduh. Bahaya. Oh iya, sebelumnya pengenalan dulu. Ada gua Ray sebagai host, ada Brenda, Halo. ada Lala, dan kita kedatangan satu tamu spesial. Jadwalnya susah ini. Jadwal susah. Aduh. Kita dengan Romo Petrus. Halo, sahabat ngulik semua. Ya, di sini Romo bisa di sini. Halo, sahabat ngulik semua. Salam kenal. Oke. Oke. Namanya Romo Petrus. Terus asal dari mana? Dari Sumatera Utara. Wes, mantap. Ini the next OG Romo. Oh, apa itu OJ? Aku lupa, tapi kayak di orang bule pakai. Saya pakai aja lah. OG kayaknya Oh, original ya. Oke. Ikutin yang rapper-rapper sana ya. Oke, kita mau ngomongin apa nih, guys? Sebenarnya dari awal udah dikasih kode tuh. Oh iya, dari gue ya. Benar. Iya. Oh iya. Apa kira-kira? Jati diri, guys. Iya. Aduh. Dia udah mulai lupa jati diri dia sebagai seorang Katolik. Iya. Oh iya? Udah belum lu? Apa Aku mau belum? pindah pindah aliran. Ya. Aliran mana lu? Romo, tolong dulu Romo. Aduh, Udah ada nih. udah ada apa? Udah ada yang mau pindah aliran. Oh. Apa yang terjadi kira-kira, Rey? Aduh, bosen nih Romo. Bosan. Secara ibadah Romo, aku mau cari yang lebih wow gitu loh. Kayaknya aku merasa kurang cocok ibadah di sini. Oh, maksudnya ibadat di paroki, di gereja Katolik begitu? Iya, mungkin itu tanda-tanda juga ya, teman-teman semua. Bagaimana Rey bisa punya Ya, ini gimmick doang nggak beneran. Saya cuma kasih perumpamaan. ya. Pembelaan diri dulu. Tapi ada loh yang beneran loh dan banyak banget apalagi anak muda. Justru Oh, ini iya, kebanyakan anak muda ke sono yang tua ke sini. Benar. Yang aku dapat juga gitu sih yang Romo Petrus mukanya langsung kayak kenapa tuh? Ya, Kenapa? karena wajah kalian itu simbolik gitu, mau mengucapkan sesuatu tapi ya takut Aduh. salah, takut benar, lalu Kita- pengen supaya diklarifikasi, kira-kira begitu. takut di cancel culture sama gereja. Iya. Kita masih berusaha untuk menjaga nama baik ya. Oh, Kita masih jaim. Kita backingannya belum kuat ini masalahnya. Kalau Masalahnya backingan kita full power, nah. Oke. Kita tahu sih backingan kita Tuhan, cuman gimana ya? Aku juga agak takut. Kita bilangnya Tuhan, tapi kan Tuhan nggak langsung turun. Kalau dia turun kan kiamat dong. lu kupikir seperti teh celup itu naik turun. Nanti muncul Tuhan Yesus. Punten ada apa? Ah, Drama apa lagi nih? ya sebenarnya misalnya ya, apa yang kalian sampaikan tadi, apa tadi namanya? Jati diri. Jati diri, apalagi dalam peribadatan gereja Katolik merupakan sesuatu yang menurut hemat saya itu yang harus pertama kali disadari. Artinya disadari itu merupakan suatu identitas. Identitas itu kalau kita tidak tahu identitas alamat kita mau ke rumah itu kan bingung gitu ya. Iya. Benar. Kalau identitasmu tidak ada, akhirnya orang susah mengenali. Kalau identitasmu tidak ada, kamu susah bagaimana mendeskripsikan dirimu sebagai apa. Kalau kamu tidak memiliki identitas, seperti yang kamu katakan tadi itu, nempel ke sini, nempel ke sana, nempel ke situ. Jadi tidak melekat pada sesuatu pun. Dan kalau ini kita bilang sebagai bagian dari peribadatan, merupakan ada kekhasan yang harus dimiliki ya. Ya seperti kamu katakan tadi kan, gereja Katolik ada, gereja Protestan denominasi A ada, denominasi B ada, denominasi C ada. Lalu diantara itu semua sebagai seorang Katolik harus memiliki identitas yang pertama-tama itu. Ya memang siap di zaman-zaman sekarang ini, apalagi seperti di mulai anak SMA, kuliah begitu, itu bukan sesuatu yang serta-merta ada. Contoh, kalaupun dia sekolah di Katolik misalnya kan, Iya. dididik mulai SMP, SMA dengan pendidikan agama Katolik, tidak serta-merta itu kan membuat dia memiliki iman Katolik secara identitas kuat.
Aku SMP aja diajak ke gereja Kristen. Saya teman aku juga banyak yang Kristen soalnya dulu. Ya. Satu hal yang menurut hemat saya yang bisa mempengaruhi seperti yang tadi itu tidak begitu kuat identitasnya ialah pendidikan di rumah ya sebenarnya ya. Pendidikan di rumah. Ajakan orang tua lah ya, didikannya. Saya lebih cenderung kepada bagaimana orang tua bisa menjadi model orang beriman di hadapan anak-anaknya. Contoh begini, contoh. Si anak itu nggak mungkin bisa kita suruh berdoa rosario kalau orang tuanya nggak pernah pegang rosario. Benar, betul. Si anak nggak mungkin kita suruh dia membaca. Coba buka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Coba tanya mamanya, mama buka bisa nggak membuka itu? Mama nggak tahu, lupa. Cek dulu ya. Ada kan di HP kan Alkitab. Atau minimal seperti ini. Bapak katakan, kamu mengaku dosa, udah mau SMP, nanti mau menerima sakramen Krisma, nanti mau begini. Bapak kapan terakhir menerima sakramen rekonsiliasi? Kalau bapaknya masih kapan ya. Lah bagaimana anaknya bisa memiliki identitas yang kuat? Benar. Kan? Ya, benar. Itu menurut saya yang lebih fundamental, lebih jelas ya. Kalau seperti yang Ray tadi ngomong itu bisa mau pindah ke sini, ada kemungkinan itu dikarenakan karena dia belum memiliki identitas yang betul-betul kokoh, betul-betul kuat begitu. Sama lah seperti kamu juga. Seandainya ada temanmu yang belum bisa sepenuhnya tahu mengerjakan tugasnya, lalu kamu ajak untuk main-main. Kalau dia tidak melihat tugasnya itu lebih penting daripada main-main, kan bisa kamu ajak dia kan? Ya, contoh seperti itu. Kami mau ngomong Romo tapi karena belum punya anak nih ceritanya. Agak bingung juga. Baru dalam perencanaan ini anaknya nih. Ya, kita tuh bisa ngambil pandangan dari kita sebagai anak aja sebenarnya sih. Iya, tapi kan bisa lebih mengerti kalau kita juga jadi orang tua kan. Jadi tadi mau kita masuk juga, aduh gimana ya karena belum punya anak gitu ya. Ya sebenarnya kita jadi anak pun sebenarnya udah lumayan membantu sih untuk kita mengerti anak-anak. Maksudnya kita kan pernah di posisi anak-anak, tapi mungkin bedanya kan cara nangkepnya mereka atau cara mereka mencerna kan mungkin beda. Mungkin itu yang mesti dicari tahu. Cuma anak tuh biasanya ini bakal mencontoh orang yang lebih tua, misalkan gak usah jauh-jauh. Kalau misalkan gue ngapain, pasti adik gue ngikutin ngapain, karena dia ngelihat kayak cici gue begitu. Ngerti gak sih maksud gue? Sama itu juga gak usah kita jauh-jauh tentang doa ini segala macam. Kita ngelakuin hal biasa aja, kadang adik kecil kita tuh suka ngikutin kan. Benar. Aja gitu. Karena di usia, kalau saya nggak lupa ya, di usia 1-5 tahun atau lebih dari itu kita masuk dalam fase meniru ya. Iya benar. Anak-anak itu dalam fase meniru ya. Jadi itu perlunya kalau misalnya di rumah itu dia mendengar kata-kata yang baik atau diajari dengan itu akan membuat dia memiliki kosakata ataupun cara berkomunikasi. Ini yang saya dapatkan dari rumah. Nah, kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak baik, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi di situ itu. Ada banyak contoh anak-anak yang masih baru 5 tahun langsung bisa berkata-kata itu maksudnya kita kemarin sempet ngalamin ya. Iya, yang syutingnya kemarin. Iya, kita sempet ngalamin sih sampai kayak enggak. Kita bercanda cuma baru ngomongin seperempat apa setengah kata, dia lanjutin. iya. Gitu. Dia ngerti. Maksudnya kan bisa aja kalau istilah kita mau ngomong kan pemikiran anak-anak masih polos kan istilahnya. Iya. Dia sampai kepikiran itu kayak kita semua dari situ kita mulai sadar wah kita nggak bisa ngomong sembarangan. Sebenarnya kita juga nggak boleh ngomong sembarangan depan anak. Cuman kan kadang ya namanya kita kan kalau udah bergaul kan suka keceplosan aja gitu kan tanpa menyadari ada anak-anak itu. Harus ada teguran sama ajakan orang tua sih, sama ajarannya. Itulah saya katakan tadi sebenarnya yang menjadikan kita itu kuat atau katakanlah ya mudah berpindah-pindah begitu. Itu pertama-tama si diri kita gitu ya punya dasar yang kuat nggak untuk menjadi seorang beriman Katolik lah katakan. Secara pribadi pengalaman saya tidak mengatakan saya itu mulai dari kecil sudah menjadi Katolik, tapi orang tua saya sudah mendidik itu dari awal gitu ya. Contoh, mulai dari kelas TK itu kami berumur 3,5 tahun sampai SMP, setiap hari Minggu kami wajib ke gereja. Sama. Orang tua wajib ke gereja dan menulis notis ikut perayaan mingguan itu. Lalu orang tua akan mengecek itu semua.
Oh. Jadi dicek detail Dicek, memang. ya? kayak kalau lu ikutan komuni. Jadi Romo lu siapa, bacaan Injil siapa. ya semua itu semua ditulis itu. Kalau gereja apa yang sekolahnya Katolik pasti juga ada mesti apa sih ngantri tunggu tanda tangan Romo juga sama. Iya, benar. Sebagian besar juga anak-anak di paroki kita juga masih buat seperti itu ya. Itu yang membuat dasar saya itu memang hanya salah satu contoh. Ada banyak contoh yang lain itu. Atau kebiasaan saya waktu kecil itu di rumah gitu ya. Kita tidak diperkenankan makan sendiri-sendiri. Selalu makan bersama. Ada kami berenam, 6 bersaudara, orang tua saya, nenek saya, buyut saya. Duduk bersama. Dan yang memimpin 2 makan itu kami semua. Cucu cicit mereka. Ganti-gantian ya tapi? Ganti-gantian. Ada 2 pembuka, ada nanti 2 penutup. Nah, habis itu mencuci piring bersama, bla 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 ya seperti itu. Menurut saya habit kebiasaan yang sederhana, tapi itu bernilai. Nah, konsep seperti ini kalau kita masukkan kepada penghayatan keberimanan seperti yang tadi, itu akan membuat identitasmu semakin kuat gitu ya. Kemanapun kamu pergi, pasti kebiasaan itu baik. Ya, sama sih. Aku sebenarnya sering diajak pergi sama mungkin Papa kan dulu suka ikut kur, aku kadang suka ikutin. Mungkin kadang habit dari gara-gara ngikutin Papa latihan terus, mungkin lama-lama mikir kayak seru juga nih aktif gereja. Nah, mungkin itu bisa jadi pemicu juga sih salah satunya. Tapi apa yang aku mikirin tuh tapi rata-rata orang kalau mulai lupa dasar jati diri gitu ya. Biasa tuh ya udah awal-awalnya tuh udah mulai jarang ke gereja. Kita nggak usah jauh-jauh dari organisasi lah, jarang ke gereja. Ntar lama-lama lupa nih dua-duanya. Dua-dua dasar. Bapak kami lupa, Salam Maria lupa, kemudian lupa. Atau lebih tepatnya dari awal nggak diajarin, kita nggak tahu kan. Sama saya mungkin diajarin tapi yang kayak Corey bilang di fase-fase SMP SMA itu kan itu tuh fase-fase orang yang mencari, anak-anak yang mencari jati diri gitu. Masih labil lah kita. Masih labil. Biasanya mencari role model biasanya. Iya. Remaja itu. Iya. Mereka mencari role model. Iya, kalau anak-anak TK, SD masih mencontoh. Kalau kita sudah masa-masa puber itu udah caring nih. Makanya kan orang rata-rata nakal itu dari SMP SMA kan. Nah, SD ya makin kesini karena era globalisasi ya mungkin masih lebih gak tabu lah kalau mulai dari SD. Cuman rata-rata kalau pas zaman-zaman kita kan mulai dari SMP, SMA kan. Nah, itu tuh mencari identitas. Jadi yang kayak Korea dari pengalamannya juga ikut ke gereja ini, gereja Ono. Iya. Aku aja dulu sampai coba gereja, ini bukan gereja yang beda aliran tapi beda tempat aja. Kayak dari sini ke gereja sana, yang daerahnya sana, tapi Katolik juga. Beda paroki. Sama-sama Katolik, beda paroki. Tapi kan beda gereja kan beda organisasinya, pergaulannya lumayan. Tata caranya juga beda. Jadi itu sih. Jadi kan karena mulai lupa dasar jati diri, orang-orang tuh biasanya udah mulai jarang-jarang ke gereja, ikut misa. Nggak usah lah ya jauh-jauh pelayanan organisasi, udah mulai jarang misa. Terus udah jarang-jarang misa tuh lama-lama pasti lupa doa-doa dasar. Tapi kayak kebalik deh loh. Soalnya harusnya kan nggak usah jauh-jauh misa, karena biasa orang belum tentu yang ikut misa mau ikut organisasi kan. Iya, makanya kan gue bilang kan nggak usah jauh-jauh lu ngomong dari awal nggak ikut pelayanan, nggak ikut gereja. Orang belum tentu ikut pelayanan, aktif gereja. Aktif gereja dalam arti ikut misa mingguan ya. Itu oke lah, masih oke menurut gue sih. Makanya ntar udah lupa-lupa doa-doa dasar, udah lupa-lupa doa Bapa kami, Salam Maria, aku percaya, kemuliaan. Tapi yang paling kebangetan Bapak kami lupa sih. Tapi kalau yang aku ada loh. Ada ya? Ada, terus lupa tahapan misa. Sampai mikir, aduh gua abis ini apa. Bahkan ada juga yang nggak ngerti apa itu makna misa, saking saking nggak ada jati diri atau identitas itu gitu. Kira-kira kenapa dan apa itu penyebabnya? Katakanlah misalnya begini, Brenda ya, dalam satu paket misa itu, di bagian hal-hal apa yang kira-kira kamu kurang menikmati dalam misa itu? Mulai dari lagu pembuka sampai berkat penutup, ada hal-hal di bagian mana kamu yang kurang menikmati, kurang nyaman, atau pikiranmu bercabang kemana-mana, atau bla bla bla? Aku sih homili ya. Sama. Pas Romo homili, itu setannya lebih dahsyat deh.
dahsyat godaan setan. Aduh, jangan sampai kepikiran yang lain. Tuhan, hosting. Itu ngantuknya tuh bukan main deh, apalagi jam-jam krusial, jam-jam sore. Beuh. Kira-kira yang membuat Brenda itu pikirannya bercabang kemana-mana. Padahal yang berbicara itu kan Romo gitu ya kan. Iya. Dia bukan sedang menghibur atau menceritakan dongeng atau menceritakan macam-macam apa. Kira-kira yang membuatmu merasa bercabang-cabang waktu dia homili itu apa tuh? Gak tahu tiba-tiba bisa bercabang aja gitu kayak ya. Romo tiba-tiba udah kan terpujilah Kristus gitu kan duduk aja awal-awal ngedengerin ntar lama-lama pikiran tueng udah tueng ntar makin lama mata Iya. Levelnya akan tinggi terus lagi kalau lagi ada tiba-tiba pikiran. udah berdiri aja baca syahadat baru aku gak percaya gini segala macam nah lo baru baru sadar lagi. Aku kayak gitu juga lagi. Apalagi kalau ada kata-kata yang berhubungan sama kehidupan kita sehari sebelumnya. Oh iya kemarin aku ngalamin gini ya udah. Aku bisa pikirin masalah. Gue nggak relate pun juga bisa kepikiran sih. Gitu lah. Iya. Oh sebenarnya kalau kita ngomong tentang perayaan Ekaristi dalam gereja kita ya, mungkin tidak semua kita memiliki frekuensi yang sama semua tingginya gitu ya. Tadi seperti yang di Brenda ngomong itu, dia tahu sebenarnya pas waktu selesai bacaan Injil, lalu Romo akan menyarikan refleksi imannya tentang bacaan itu, entah itu tadi terkait dengan hidupku atau tidak, ada sesuatu sabda yang benar yang disampaikan di situ itu. Nah, ketika kita mulai merasa itu sungguh-sungguh kena kepada kita, itu akan mudah mengambil perhatian kita untuk pergi kemana-mana. Gitu. Atau yang kedua, ketika misalnya ya, saya sudah pernah mendengar dia ngomong seperti ini, lalu tidak terlalu banyak berefek kepada hidup saya, mungkin itu bukan untuk saya, tapi untuk orang lain gitu ya kan. Iya, jadi seperti itu. benar. Tapi satu hal yang menurut hemat saya, kenapa orang tidak menikmati perayaan Ekaristi gitu ya? Seperti yang tadi katakan itu, mungkin dia juga belum tahu sepenuhnya apa itu perayaan Ekaristi. Gitu mengapa kita harus mengikuti perayaan Ekaristi? Yang mau saya katakan ialah makna di balik perayaan itu tidak sepenuhnya kita mengerti. Contoh begini, kalau kita diajak mama ke pasar gitu ya kan, mama ke pasar, lalu kita diminta untuk membeli barang A, B, C, D, E, F, G gitu. Kita ngerti tujuan kita ke pasar itu membeli ini. Nah kalau kita sudah beli itu, ya udah kita balik ke rumah. Tapi kalau kita tidak mengerti, kamu ke pasar ya nanti beli sayur, beli daging, beli ini, tapi kamu nggak tahu daging apa yang mau dibeli, jenis ikan apa yang mau dibeli, jenis sayur apa yang dibeli, jadi sembarang aja diambil. Nanti juga kalau mama mau ya dimasak, tapi kalau mama juga ya salah sendiri, kenapa nggak detail ngomongin ini? Mungkin mirip seperti itu juga. Makanya perayaan itu sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang harus menjadi bagian dari diri saya. Mungkin saya dalam beberapa perayaan Ekaristi, hari Minggu misalnya ya, selalu saya sampaikan supaya umat yang datang ke gereja itu tidak harus menjadi visitor ya teman-teman mulik semua. Saya selalu mengajak supaya kita mengerti hari Minggu itu kita ke gereja itu untuk bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan saudara-saudara yang lain, untuk melihat di lingkungan kami ini cuma 10 orang yang saya kenal. Tapi kalau saya ke gereja melihat ada banyak orang yang menyembah Tuhan yang sama, apakah itu tidak bernilai? Bernilai tentu kan. Tapi apakah itu selalu menjadi pandangan kita? Belum tentu. Contoh yang lain misalnya, kenapa sih kalau dalam perayaan Ekaristi itu kita harus bernyanyi gitu ya, dan memuji Tuhan. Tapi realitanya kamu ikut bernyanyi pas waktu perayaan Ekaristi enggak? Kadang-kadang enggak, karena sudah ada koreo mungkin. Enggak, aku ngikut sih. tapi enggak, suaranya enggak gede aja. Tergantung, kalau lagunya tahu ikut, kalau lagunya nggak tahu diam. Ya seperti itu kan. Siapa tahu mikirnya koplo kan, lagu gereja dikoploin enak kali ya. Dung tak Tuhan Yesus dung tak gitu ya. Apalagi misalnya dalam sakramen pernikahan gitu ya kan, ada 2-3 orang yang bernyanyi suaranya bagus benar, tapi yang bernyanyi cuma 2-3 orang, lebih kepada seperti konsernya Celine Dion atau Beyonce atau bla bla segala macam. Apa itu yang tepat? Enggak juga. Nah, oleh karena itu yang saya katakan, pemahaman tentang salah satu bagian dari perayaan itu penting ya. Penting. Katakan misalnya gini.
Kenapa kita harus ikut bernyanyi kalau lagu pembuka? Itu kan supaya bagian dari kita tahu sekarang bahwa perayaan ini sudah mulai, bahwa saya turut berpartisipasi di situ itu. Atau kenapa harus berdiri, kenapa harus berlutut, kenapa harus didupai, itu kan ada makna-maknanya itu. Kalau saya melihat bahwa maknanya itu ada nilainya, itu akan membuat saya in di situ. Tapi kalau saya, aduh itu kan biar mereka yang mengurus begitu, baru saya nggak mungkin di situ. Atau lebih tepatnya, kalau kamu sebagai petugas liturgi di situ, kamu baru akan mempersiapkan dirimu, betul nggak sih? Ya, ada benarnya. Kalau sebagai petugas liturgi kan? Aduh. Tapi kalau tidak sebagai petugas liturgi kan, ya terserah deh, mau pakai sandal apa nanti ke gereja boleh, mau begini boleh, mau begini boleh. Itu begitu kan konsepnya. Tapi apakah semua umat harus berpartisipasi di situ? Harusnya iya. Semua umat berpartisipasi di situ, bukan hanya lektor, prodiakon, imam, LE, putra altar atau tata laksana. Itu hanya yang kelihatan, tapi kamu pun harus dilibat di situ. Makanya saya secara pribadi ya paling kesal melihat umat kalau saya berhomili berkhotbah dia begini modelnya. Untung saya kalau Petrus saya duduk di atas, jadi nggak kelihatan. Saya juga sering di atas. Saya juga di atas, nggak lihat nih. Nggak kelihatan. Jadi di atas yang udah di atas, saya duduknya paling pojok. Yang lihat cuma orang PU doang. Kita secara nggak langsung juga ngaku tahu kita begitu. Nggak apa-apa. Atau contoh yang lain yang sering mengaku sekarang. Yang saya sampaikan itu pas waktu perihal komuni juga ya. Saya paling jengkel kalau pas waktu saya komuni mengatakan tubuh Kristus. Oh, nggak ngomong amin. Dan tidak mau ngomong amin atau wajahnya itu tidak seperti menerima sesuatu yang sangat bernilai. Tangannya begini. Oh, tangannya dia tubuh Kristus. Amin gitu ya. Iya, seperti itu. Ada yang tangannya begini, ada yang tangannya begini, ada yang tangannya begini modelnya. Lagi-lagi ada yang begini, harusnya ya dilebarkan kanan bawah kan ya, gini kan. Mau kanan mau kiri enggak masalah sih. Yang pasti tangannya bola begini. Ini oke gak sih? No problem. Yang penting bagaimana supaya langsung nempel di sini, bukan seperti ini. Kalau dibuat seperti ini, ada kemungkinan tangannya begini modelnya. Ada kemungkinan juga belum nyampe di sini langsung diceput seperti gila, begitu. kayak nyuri air suci di Jogja gitu. Nah, makanya tuh. Saya kalau begini ya, waktu itu saya juga pernah dengar Romo Petrus pas homili dia bilang ya itu yang kayak bilang Romo bilang ada umat yang kalau ngomong amin tuh kayak buat dirinya sendiri aja gitu kan, dan tangannya tuh pelit banget gitu. Romo Petrus maunya begini, cuman tuh saya takut begini jatuh. Romo saya pernah hosti saya jatuh, demi apa hosti saya jatuh, saya sampai kayak aduh mati lah hosti saya jatuh, pikir petanda itu bukan apa hosti kan? Brenda, itu namanya tubuh Kristus. Nah, bukan lagi menjadi hosti. Kalau saya masih cetek. Ya kalau begini apa kira-kira? Itu nggak alasan praktis doang sih. Maksud saya cuma dipastikan bahwa yang kita temukan, yang kita terima itu ialah tubuh Kristus. Ini seperti yang saya katakan tadi ya. Yang membuat saya tidak menikmati ikut perayaan Ekaristi, salah satunya ialah ketika kamu tidak paham dengan baik bahwa yang kamu terima dalam tanganmu yang sederhana ini ialah tubuh Kristus. Mungkin karena kamu tidak melihat itu dengan mata kacamata yang semestinya, makanya kamu kalau menerima tubuh Kristus itu ya, amin. Amin. Kalau menerima tubuhnya pun ya seperti ini begitu doang. Jadi disantap begini seperti tidak ada perbedaan. Kayak makan steak. Tapi ketika kamu coba lihat baca tulisannya entah orang-orang kudus gitu yang punya pengalaman mistik tentang sakramen Ekaristi, contohnya Carlo Acutis atau Santo Fransiskus atau Santo Dominikus, coba baca kisah mereka tentang komuni suci itu. Sungguh-sungguh luar biasa. Kalau kita memiliki pemahaman yang sama seperti semestinya tentang komuni suci itu akan secara langsung akan membentuk disposisi batin saya kalau saya menyambut tubuh Kristus. Amin. Mengapa? Karena begitu saya santap tubuh Kristus itu ada yang terjadi yang paling dahsyat, yaitu tubuh Yesus yang paling suci itu menyatu dengan tubuh saya yang penuh dengan dosa ini. Yang kedua, ketika tubuh Tuhan Yesus datang masuk kepada saya, sekaligus mengatakan kepada saya, aku tidak melihat dosamu, tapi aku mau mengorbankan diri untuk menyelamatkanmu. Seandainya orang semua paham tentang itu, dia akan membuat dirinya seperti yang tadi saya katakan tadi itu, akan sungguh-sungguh menikmati perayaan Ekaristi itu. Apalagi kalau saya katakan bahwa dalam konsekrasi itu terjadi perubahan yang sangat dahsyat begitu ya. Itu yang sering saya sampaikan juga dalam jokes gitu ya. Kalau umat itu, kalau konsekrasi masih melihat wajahnya Romo Petrus,
ada kemungkinan bahwa saya belum bertemu Kristus. Tapi kalau pas waktu konsekrasi, terimalah dan makanlah, terimalah dan minumlah. Wajah ini sudah menjadi wajahnya Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita sudah bertemu dengan Dia yang sungguh-sungguh kita yakini. Sekarang saya tanya, kita kan semua tahu ya bahwa itu tubuh Kristus gitu ya kan? Dan juga yang ngomong itu ialah Yesus sendiri dari kitab suci. Tapi dari pengalamanmu sendiri, apakah itu sungguh-sungguh saya hayati? Belum tentu. Kadang tergantung, kadang bisa berasa, kadang enggak. Iya. Tergantung. Berarti kadang-kadang naik, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang naik. Iya, karena saya juga kan saya akuin emang iman saya masih mudian gitu. Kadang Mundial. Ya, level spiritual kita belum sampai di sana banget. Kadang saya ke gereja aja ada, aduh gua nggak, apalagi kalau udah sentuh ranjang, Iya. Jangan banget. mau bangun tuh kayak magnetnya tuh antara magnet ke gereja sama magnet ranjang tuh kalah itu. Itu udah bukan 2:1, itu udah 100:1 itu. Nah, Ya, katakan dengan seperti itu. tapi kadang ada saatnya kayak saya, aku pengen ke gereja, ada saatnya kayak oh biasa aja, ada yang saatnya duh Tuhan gue males banget, akhirnya males saya lebih menang nggak ke gereja. Mesti happy kan? Tapi kalau lagi bareng di ranjang gitu lapar nggak? Sering lapar nggak? Iya sih, ngemil. Ngemil. Apa lu mesti happy dulu baru bisa ikut misa gitu? Harus happy dulu. Iya, karena kalau mau happy harus makan pempek dulu, pempek happy kan? Oh, ada pempek. Masuk. Ya, biar gak bosan, dibilang bosan. Pempek, kita ada kedatangan UMKM Pempek Happy 08. Mantap jiwa. Gue dari tadi nyari celah guys. Pusing celahnya guys. Bosan celahnya guys. Jadi kita ada Pempek Happy 08, dia jual pempek sama Taekwon. Bisa dia. Ini pempek kan? Nih piringnya. Oh iya. Tampaknya Menggoda. Tapi keren. siapa yang godain saya ya? Tata pempek gitu. Gue takut jokesnya agak dewasa. Oke, jadi ini apa sih namanya ya? Keriting ya? Iya, pempek. Pempek keriting. Ada pempek keriting, ada kapal selam ya? Ada. Oke, ini kita ada pempek, ada Taekwon, ada banyak nih, ini kulit ayam, kulit ikan ya? Bukan. Kulit ikan. Itu pempek kulit. Pempek kulit. Ada pempek keriting, Keriting. ada pempek bulat, pempek. Ini kapal selam bukan sih? Iya, kapal selam. Yang panjang apa namanya gue nggak tahu. Pempek lonjong. Iya, pempek panjang lah. Ya kalau yang tahu kita nggak tahu, mohon maaf ya, bukan kita. Kalau misalnya ikan terus digoreng mungkin longjong silver. Ini restoran fast food ini yang ikan gitu kayak Fish and Co. Sorry guys. Tunjukin. Hati-hati sampai jatuh guys. Nah. Jatuh, kru kita nggak makan ini. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kalian suka pempek dan pengen makan pempek, bisa pesan ke WhatsApp-nya di bawah sini 0819 3118 1812. Bisa ke Instagram-nya juga pempek happy 08, TikTok-nya juga sama. Tokped-nya apa nih, kok Mas Frozen beda banget namanya? Oke, di Dia juga jual yang frozen. Oh, sorry guys, ternyata ada jual frozen. Nah, ini for your information. Jadi kalau mau jual dikirim bisa. kirim bisa di Mas Frozen, Tokopedia. Tapi ke GrabFood-nya sama ya? GrabFood bisa ke Pempek Happy juga. Dan kalau misalnya mau beli langsung bisa ke Victoria Park Residence ya. Ini bisa beli langsung kan? Kenapa dikasih Victoria? Oh, itu Grab. Itu nama Grab. Oh, sorry guys. Jadi ini Grabnya Karena Pempek dia Happy. produksinya tuh di Tangerang. Iya. Dan ini apa? Apa sih, nggak pakai pengawet kan? Ya, ini sehat juga, nggak pakai pengawet. Pengawet dan Ya. full ikan juga. Oh, benar. Tidak
tidak tahu datangnya dari mana, tidak tahu datangnya kemana, lalu tiba-tiba muncul seperti itu. Ke Vietnam itu hanya mengcopy, mendownload beberapa literatur di YouTube bahasa Vietnam, bagaimana membaca ini, hanya pengenalan doang. Tapi ketika diterjunkan di situ itu bahasa Inggris yang tidak ada fonetiknya, ada yang datar, flat begitu kan. Jadi mereka membacanya bahasa Inggris ya flat semua gitu. The Lord be with you and with your spirit. Begitu.